Hai semuanya, selamat datang di materi basic Laravel atau materi dasar framework Laravel. Jadi di sini kita akan belajar framework Laravel dari nol ya. Jadi sampai kita bisa bikin sebuah aplikasi sederhana dengan Laravel. Oke, langsung aja kita masuk ke dokumentasinya ya. Jadi untuk menginstal itu butuh apa aja. Nah, di sini ada Docker dan lain-lain. Kita nggak pakai Docker karena ini mempersulit ya. Jadi kalau dengan Windows sebenarnya kita cukup install aja XMPP ya, SAM. Nah ini gunakan yang terbaru ya, kalau bisa gunakan yang 8.10 ini. Nah saya sudah install, jadi saya nggak perlu download dan install. Jadi di sini saya sudah jalankan ya. Oke, berikutnya kita perlu yang namanya Composer ya. Jadi kalau belum punya Composer silakan masuk ke getcomposer.org kalau nggak salah ya. Oke, silakan download untuk Windows gampang ya, tinggal download di sini aja Windows Installer, Composer Setup ini, terus install seperti biasa. Kemudian walaupun Laravel ini adalah framework PHP, tapi dia butuh Node.js ya untuk compile asetnya. Nah, silakan di-download juga ya. Jadi di sini ada versi LTS dan 19. Nah, saya masih pakai yang LTS ini. Oke, gitu aja. Jadi silakan diinstal masing-masing kebutuhannya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian cara install project Laravel. Nah, di sini ada perintah yang bisa kita jalankan ya. Nah, kita bisa masuk ke terminal atau CMD atau apapun ya kawan-kawan nyebutnya. CD, C. Jadi di sini saya pasin aja. Sebenarnya ini bisa di mana aja karena kita gunakan built-in server, nggak harus di htdocs ya. Nah, di sini saya akan install Composer Create Project Laravel/Laravel, lalu diikuti dengan nama aplikasinya. Misal di sini kita akan buat namanya siswa app ya, misal seperti ini. Jadi untuk penamaan bebas sesuai keinginan aja. Nah, kalau ketemu tampilan yang seperti ini, ya, ini berarti sudah sukses untuk menginstalnya. Berikutnya apa sih yang kita butuhkan? Nah, kalau kawan-kawan belum punya text editor, silakan cari VS Code seperti ini ya. Nah, ini silakan diinstal di laptop atau komputer masing-masing ya. Kebetulan saya sudah download atau sudah punya. Nah, di sini saya buka. Oke, di sini mungkin ini adalah project lain. Saya pernah buka project lain. Jadi di sini saya akan buka open folder, kemudian kita akan masuk ke some htdocs, kemudian tadi kita gunakan siswa app ini ya. Kita select folder. Oke, jadi di sini siswa app ya pada bagian kiri ini. Kemudian di sini ada struktur folder dari project Laravel. Nah, di sini kita akan pelajari sedikit ya tentang struktur projectnya ini. Nah, ada folder app, bootstrap, config, database, public, resource, dan lain-lain. Nah, kita belajar dikit-dikit aja, jadi apa aja yang penting-penting ya. Jadi di dalam app ini yang paling penting, yang pertama kali kita gunakan itu biasanya di dalam HTTP dan model sini ya. Ini yang akan sering kita gunakan untuk awal-awal belajar Laravel itu ya. Jadi di dalam HTTP ini ada controller. Nah, controller ini adalah yang mengurusi fungsi-fungsi dari aplikasi kita nantinya. Entah itu membuat atau menampilkan view, menyimpan data ke database, itu biasanya disimpan di sini fungsinya. Terus ada model. Nah, model ini adalah kelas atau file yang berurusan dengan tabel-tabel di database kita. Nah, ada konvensi atau standarnya ya nanti supaya kita lebih gampang untuk developnya. Nanti itu kita bahas di bagian berikutnya ya. Jadi untuk model ini adalah sesuatu file atau satu file yang bertugas untuk berinteraksi dengan tabel di database. Kalau user berarti dengan tabel users ya, seperti itu. Jadi untuk ini namanya Eloquent ya. Jadi di sini adalah namanya Eloquent. Nah, itu gimana? Ya, Eloquent adalah sebuah kelas atau kalau disebut di dokumentasi Laravel adalah ORM ya, Object Relation Mapper-nya si Laravel ini. Jadi banyak fungsi yang disediakan yang membuat kita mudah untuk aktivitas dengan tabel atau database seperti itu.
Oke, itu penjelasan singkat dari controller dan model. Berikutnya ada folder Bootstrap. Nah, ini bukan Bootstrap framework CSS, tapi ya satu folder di mana aplikasi kita di startup ya, dimulai. Oke, kemudian ada config ya, tentu aja ini isinya tentang konfigurasi dari project Laravel seperti itu. Kemudian ada database. Nah, di sini ada migration dan factories seeders ya. Jadi yang akan sering kita gunakan adalah migration ini. Migration itu adalah sebuah sebuah fungsi atau cara di mana kita bisa membuat sebuah tabel di database dengan menggunakan sebuah file PHP seperti ini. Nah, kalau biasanya kan kita bikinnya itu langsung tuh di php-admin atau adminer atau database administrator lainnya ya. Nah, jadi dengan migration ini kita juga bisa buat tabel di database, dan fungsinya ini adalah untuk menyamakan kalau kita kerja tim ya. Jadi kita nggak perlu import atau SQL dump tabel kita, kemudian kita kirim ke teman kita dan lain-lainnya. Jadi kita cuma butuh file migration, kemudian kita jalankan, maka otomatis nanti struktur database yang kita punya dengan tim kita akan sama. Kemudian ada folder lang. Nah, ini baru di Laravel 9, kalau nggak salah ini dipindah ke luar ya. Dulu ada di dalam folder resource. Jadi perubahan dari Laravel itu nggak banyak-banyak banget ya. Jadi misalnya pindah seperti ini. Atau jarang sekali deprecated code-nya. Jadi walaupun tutorial dari PHP Laravel 5 misalnya itu masih bisa digunakan, kecuali autentikasi yang sudah berubah total ya. Banyak perubahan. Dan itu hanya starter kit ya. Jadi tinggal jalaninnya aja. Kalau dulu make out, terus kemudian Artisan UI, kemudian sekarang pakai Breeze atau Jetstream, ya itu aja bedanya. Oke, berikutnya ada public. Nah, public ini biasanya untuk menyimpan aset-aset dari project kita, entah gambar, CSS, dan lain-lainnya yang manual ya. Kalau ada yang di build itu biasanya di resource atau di config di sini. Atau pakai modules ya, npm modules atau node modules. Nah, resource itu ada CSS, JS, Views, ini biasanya hasil dari build ya, atau hasil dari di run aset-asetnya. Oke, kemudian ada Views, yang ini mungkin akan kita gunakan sebagai awal atau langkah awal belajar Laravel ya. Jadi Views ini atau welcome.blade.php ini seperti layaknya sebuah file PHP biasa, cuman dia adalah sebuah templating, di mana kita punya fungsi-fungsi khusus yang bisa kita gunakan untuk mempermudah kita dalam membuat tampilan di website kita. Nah, misalnya di PHP itu ada fungsi include, require, dan lain-lain. Itu sudah di-wrap atau dibungkus oleh Laravel menjadi sebuah templating engine yang bernama Blade ini. Jadi untuk mempermudah kita dalam develop tampilan aplikasi kita nantinya. Berikut ada folder routes. Nah, ini juga penting, di mana routes ini adalah tempat pertama kita atau user itu datang ke website kita, itu dia akan masuk ke dalam routes ini ya. Jadi di dalam routes ini ada daftar alamat atau URL gitu ya. Jadi kalau istilahnya di perumahan mungkin ya kurang lebih pos satpam ya awal masuk gitu. Terus kalau nggak tahu alamat, mungkin dari pos satpam ini kita bisa tanya alamatnya ada di blok berapa, nomor berapa gitu. Biasanya Pak Satpamnya kasih tahu. Jadi route kurang lebih seperti itu ya. Jadi misalnya di sini kita mau cari website ini dengan /about. Oh, ternyata di dalam sini nggak ada about gitu. Jadi not found gitu nantinya ya. Jadi semuanya harus didaftarkan di sini supaya route ini tahu bahwa emang ada alamat itu di aplikasi kita. Dan untuk yang kita pelajari pertama-tama ada di web.php. Lainnya API, channel, dan konsol ini kita abaikan terlebih dulu. Terus storage ini adalah biasanya untuk menyimpan file-file hasil upload atau apapun gitu ya. Jadi biasanya masuk ke sini, cuman itu bisa di-symlink untuk bisa diakses secara publik dan dia akan masuk ke publik ini. Oke, untuk test adalah ya untuk automated testing ya, untuk membuat testing otomatis di Laravel. Kemudian ada vendor ya, ini dependensi dari PHP atau Laravel atau framework Laravel dari Composer. Oke, mungkin itu aja dulu untuk kenalannya ya. Jadi kita belajar strukturnya dulu, jadi apa tadi, controller, model, migration, views, dan lain-lainnya. Oke, kita lanjutkan di bagian berikutnya.